kita kupas bersama terkait dengan soal-soal tryout yang kemarin. Ya, semoga nanti di soal-soal yang sudah kita kupas ini bisa menjadi sebuah wacana untuk persiapan UP di bulan Juli mendatang, seperti itu. Dan ini tadi yang dari ini informasi barusan saya share, yang dari Kemenak juga sudah ini siap, sudah ada tanggalnya juga. Jadi baik Kemendikbud maupun dari Kemenak sudah bisa siap-siap untuk ikut uji retakernya seperti itu. Semoga sekali uji langsung lulus ya, ibu-ibu bapak semuanya ya. Jadi tidak ini lagi ngulang lagi seperti itu ya. Baik, Bu Siva siap ya? Iya, Pak. Ya, apa? Ya, siap bahas ngupas Bentar, biologi lah. bareng-bareng sama-sama. Oke. Bu Siva langsung share aja, bisa ya? Bapak yang share kan? Oh, saya yang share. Oke, siap sebentar. Oh, saya dari HP soalnya. Oke, siap. Sudah muncul ya, Bapak Ibu? Pak, ya. Oke, baik. 23 kita mulai atau kita tunggu ini? Pak, di record udah belum? Sudah ini, sudah saya record ini. Oke. Kita mulai ya. Kalau sudah di record dimulai aja kali ya. Oke, siap. Biar lebih banyak yang dibahas nanti ya, gitu ya. Oke, baik. Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pembahasan soal kita pada sore hari ini terkait dengan bidang profesional pada mapel biologi. Baik, saya share soalnya. Nomor 41. Ini nanti seandainya ada yang minta bergabung belum saya add, mohon ditunggu gitu aja ya. Karena mungkin saya masih buka jendela yang lain, jadi nggak bisa langsung tahu siapa aja yang minta bergabung seperti itu ya. Ditunggu aja. Semoga cepat gitu ya. Baik. 41. Kita membelah jambu air dengan tangannya. Ternyata pada jambu air yang kulit buahnya mulus terdapat banyak ulat. Menurut Ita, ulat tersebut berasal dari lalat yang bertelur saat terjadi penyerbukan. Pendapat tersebut sesuai dengan teori. Di sini ada evolusi biologi, evolusi kimia, Generatius montanae, Omnivivum ex ovo, evolusi purba. Ini jawabannya tepat karena di sini ada telur ya. Jadi di sini ada kata telurnya, di mana pada opsinya di sini yang ada sangkutannya dengan telur itu adalah Omnivivum ex ovo, seperti itu. Silakan Bapak Ibu tanggapannya. Setuju. Setuju ya? Ya. Omnivivum ex ovo itu dia dicetuskan oleh Louis Pasteur. Louis Pasteur ya. Di mana Louis Pasteur itu dia sebagai pencetus teori evolusi asal usul kehidupan biogenesis yang menumbangkan teori abiogenesis. Oke. Lanjut Bapak Ibu. Lanjut. Seekor kelinci cincila yang memiliki genotip W kecil K kecil W disilangkan dengan kelinci Himalaya yang memiliki genotip W kecil H kecil W. Berdasarkan persilangan tersebut, persentase keturunan yang memiliki fenotip albino adalah sebanyak titik.
Oke, di sini jawabannya 25%. Ya. Gimana? Caranya gimana Iya. ini? Ya. Dibikin kata kuncinya aja Pak di situ. Ini kan dia masuknya ke dalam alel dominan, alel dominan ya. Saya lupa. Oh ganda, sorry, alel ganda. Dia termasuk ke dalam alel ganda. Di mana kata kuncinya di sini W besar lebih besar daripada WCH, lebih besar dari WH, lebih besar dari W kecil. Dibuatkan aja Pak di situ coret-coretannya. Gimana Bu? Gimana Bu? Jadi W besar, W besar. lebih besar dari simbol nah ya WK atau WCH. Ini ya. Iya, lebih besar WH, Ini. lebih besar W kecil. W kecil. Oke. Oke. Di Maksudnya mana bagaimana ini? W besar ini kan dia artinya kelinci normal ya Pak. Kelinci yang berbulu normal. Warna bulunya normal kalau W besar. Kalau WCH itu kelinci cincila. WCH ya, CH ya. CH itu kelinci cincila. WH itu kelinci Himalaya. Terus? Sementara W kecil itu adalah albino. Nah, jadi cara bacanya semakin ke kanan itu dia semakin resesif. Jadi yang lebih dominan itu adalah kelinci berbulu normal. Jadi kalau ketemu W kelinci berbulu normal itu lebih dominan daripada Himalaya. Himalaya lebih dominan daripada normal lebih dominan daripada cincila. Cincila lebih dominan daripada Himalaya. Himalaya lebih dominan daripada albino. Sehingga kan yang paling dominan itu adalah siapa? Normal kan, yang W besar. Iya, normal. Sekarang kita masuk ke bagian persilangannya. WCHW berarti kan parentalnya. WCHW disilangkan dengan WHW. Iya. Kelinci cincila disilangkan dengan kelinci Himalaya. W apa Bu? W CHW atau WKW sesuai dengan yang soal ini. Oh ya, soal ya WKW gitu ya. Disilangkan WHW. W, oke gini. Terus kemudian? Oke. Itu dapat alelnya nanti ya, WK, W. Betul. Terus kemudian? Ini dapat ada WK, W gametnya. Oke, berarti ini gametnya ada WK. Di bawahnya. WK, kemudian? WKWH. W, itu ya? Nah, betul. Yang itu. Yang di sebelah sininya, ini saya agak naikkan. Yang sebelah sini ada WH, itu? Iya. Sama W. Betul. Betul ya? Jadi di sini dapatnya itu WKWH. WKWH, oke. Yang di sini itu dapatnya WKW, kemudian di sini WHW, kemudian ini WW. Oke, jadinya 25% semua nih. Iya. Betul Ibu? Betul. Berarti kan di situ fenotipnya ada cincila. Cincila 50 dong Pak. Soalnya kan di situ kan ada WK, WH, WKW ya kan? Oh gitu. Berarti cincila 50%, Himalaya 25%, albino 25%. Saya tulis di mananya? Di sebelah sini. Ini ya. Yang ini cincila berarti ya? Iya, betul. Kemudian yang sini juga sama. WKW yang sebelah ini? Betul. Iya, itu juga cincila kan? Cincila juga sama. Iya. Oke, kemudian yang sini ini itu Himalaya di bawah aja di bawah. Nah, ini Himalaya. Kemudian yang ini albino. Albino. Berarti perbandingannya di sini cincila
Cintilla dibanding dengan Himalaya. Himalaya dan albino. 2-1-1. Iya, betul. 2 dibanding 1, ini 1, ini 1. Berarti ini 50% gitu ya? Iya. Ini 25%, 25%. Ini 25, ini 25. Oke. Yang itu Pak, yang atas nih yang WCH, WHW itu dikasih kotak aja Pak, penegasan. Jadi next time kalau ketemu soal seperti itu, ingat kuncinya itu aja. Oke. Makasih Bu. Baik. Ada lagi Bapak Ibu pertanyaan, jelas ya? Siap. Bapak Ibu. Lanjut. Jelas Bapak. Jelas ya? Good. Oke, baik. Sambil saya add yang ini enggak gabung. Nah, ini masih ada lagi. Sabar. Oke, baik. Kita lanjut soal berikutnya. Perhatikan gambar di bawah ini. Apa yang akan terjadi jika planaria dipotong pada bagian tengah tubuh secara membujur? Nah, ini planaria. Planaria ini dia memiliki ini ya, apa namanya? Ada fragmentasi yang cukup tinggi. Fragmentasi gitu ya. Ini pelajaran kelas 9 ini. Ini dia menggunakan fragmentasi. Reproduksi pada hewan ya. Iya. Kemudian kalau kita potong pada bagian tengah gitu ya. Dia akan membentuk bagian kirinya. Nah, dia akan saling ini ya, melengkapi. Pada tubuh bagian kiri akan menemukan tubuh bagian kanan, dan tubuh bagian kanan akan menemukan tubuh bagian kiri. Ada penjelasan tambahan Bapak Ibu? Disilakan. Sepakat ya? Ya. Kalau cacing kalau dipotong gimana Bu? Iya cacing. Bu, Cacing apa? kalau cacing tanah fragmentasi juga Bu? Bisa? Kalau yang saya tahu sih si planaria ya. Kalau untuk cacing yang lain dia tidak memiliki daya fragmentasi. Planaria memang dia termasuk ke dalam cacing kan ya, pelatih helminthes kan ya. Dia planaria masuk ke dalam pelatih helminthes, coel hidung si Anto. Pelatihan truk tubruk cewek. Dia masuk ke dalam cacing pelatih helmintesnya mana saya lupa. Trematoda ya. Antara trematoda sama turbulera. Jadi intinya yang memiliki daya fragmentasi tinggi ya si planaria. Kalau selain itu saya belum pernah nemu. Pernah ada soal seperti ini Bu. Jadi apa namanya, soalnya itu ini kebetulan yang keluar ini kan planaria. Pernah ada soal UP itu yang keluar cacing Bu. Jadi si anak ini dia motong-motong cacing, dikembangbiakan dengan cara dipotong-potong seperti itu. Ya, cacing tanah ya waktu itu. Pernah. Benar, cacing tanah gitu. Nah, terus opsi yang muncul di situ apa ya? Macam intinya kalau yang saya baca itu ada ini apa namanya? Ada pertumbuhan apa secara sel yang nggak lengkap atau apa gitu loh Bu. Saya nggak begitu ini sih gitu. Mungkin bisa dibantu menjabarkan untuk yang cacing tanah. Iya, saya ingat. Cuman saya di situ rada aneh kok cacing tanah ya, gitu. Iya, saya juga kayaknya UP kemarin saya dapatnya itu deh. Gitu ya. Iya, saya dapat juga itu tapi nggak tahu jawabannya. Taunya akhirnya saya jawabnya versi planaria. Ya udahlah planaria aja, tahu bener atau enggak saya gituin. Gitu ya. Oke. Ada tanggapan lain Bapak Ibu? Disilakan. Lanjut Bapak. Lanjut ya. Ya. Baik. Saya lanjut soal 44. Partenogenesis. Apa sih Bu partenogenesis itu Bu? Partenogenesis itu dia perkembangbiakan individu tanpa melalui pembuahan. Jadi contohnya itu pada lebah tanpa didahului oleh pertemuan sel kelamin jantan dengan sel kelamin betinanya. Ini saya nulisnya gimana ya? Aseksual ya? Ya. Perkembangan aseksual ya? Ya, aseksual kan? Tanpa ada si jantan, tanpa harus ketemu sel sperma. Kalau pada buah, pada tumbuhan partenokarpi. Kalau pada hewan partenogenesis. Oke. Kalau pada tumbuhan apa namanya tadi?
partenokarpi. Biasanya kalau pada tumbuhan, partenokarpi itu dipengaruhi oleh hormon auksin. Parti Y. Karpi I aja, Iya. partenokarpi. Itu dipengaruhi Dipengaruhi oleh hormon Hormon auksin. Oke, baik. Nah, di sini tahap partenogenesis pada fase yang mana, Bu? 1. Ini kan dia cestoda ya. Dia kalau dia di sapi, dia contoh dari Taenia saginata ya. Taenia saginata masuk ke dalam platyhelminthes yang bagian cestodanya. Protes, osis, dewa, proglotit, onkosfer, protes, proglotit, telur, Cysticercus dewasa. Nah, jadi kalau untuk yang partenogenesisnya itu kalau menurut saya ada di nomor 3. Dia ya. Karena di situ lihat di dalam tubuh siput kan dia berkembang. Jadi daur hidup dari Taenia saginata di situ kalau saya jembatan keledainya protes, otis, dewa. Apa Pro itu? untuk itu siklus hidupnya, daur hidupnya. Jembatan keledainya ada protes, osis, dewa. Pro untuk proglotit. Osis dewa. Ini, Bu. Nah, pro untuk proglotit. Pro apa? Proglotit. Proglotit. Ini. Biasanya proglotit ini proglotid. Oke. Biasanya proglotit terdapat di feses manusia yang terjangkit Taenia saginata. Kemudian proglotit ini akan berkembang menjadi telur. Jadi protes ya kan. O-nya untuk proglotit, T sama E itu untuk telur. Ya. S-nya itu untuk sis. Tunggu. Oh enggak, udah telur. O-nya itu onkosfer. Apa, Bu? Onkosfer. Enggak pakai G, Pak. Dia IFA. Onkosfer, gini. Ya, dalam kurung heksakan. Ini, Bu. Ya. Apa itu, Bu? Nah, dia sudah mulai, jadi si telur ini, jadi tanya proglotit ini, dia kan feses manusia ya. Buat manusia yang suka yang sembarangan, nanti dia nempel kan di tumbuhan. Nah, pada tumbuhan itu, si tumbuhan itu nanti dimakan sama siput, ya kan? Nah, dalam tubuh siput nanti akan berkembang menjadi telur. Ini yang ada di fase mana sih si siput nih? Kalau saya lihat di sini, si nomor 2 ini, gitu kan? 2 ini dia bisa dibilang masuk ke dalam telurnya lah ya. Masuk dalam tubuh siput. 3 kan tubuh siput kan? Lalu 3 itu kan dia ada bagian-bagian lagi kan? Nah, onkosfer atau heksakan Cysticercus itu dia ada di dalam tubuh siput. Jadi dia berbentuknya larva. Gitu. Ini bentuknya larva. Bentuknya larva di dalam tubuh siput. Iya, betul. Berada dalam tubuh siput. Masih dalam bentuk itulah yang disebut dengan partenogenesisnya. Padahal kan dia masih larva kan, tapi dia bisa berkembang biak, bisa terus bertumbuh lagi gitu. Berarti perkembangannya di dalam tubuh siput. Iya, betul banget. Onkosfer menjadi Cysticercus. Sisnya itu untuk Cysticercus. Kemudian ada daun itu nomor 5. Ya, bentar deh. Itu Pak, sis Pak. Kan itu osis ya. O-nya untuk onkosfer, sisnya untuk Cysticercus. Apa sisnya? Cysticercus. Cercus gini. Iya. Itu kan perkembangan lanjutan dari si onkosfer kan, berarti masih di dalam tubuh siput ya. Iya. Nah, kemudian siputnya ceritanya buang air nih, ya kan? Nah, AB nih ceritanya si siputnya. Cysticercus ini dia muncul nempel di rerumputan yang nomor 5. Jadi nomor 4, iya.
nomor 4 itu adalah nomor 4 itu adalah Cysticercus nomor 4 Cysticercus. Nomor 5 kan dia tanaman tuh, ya kan, rerumputan. Nempel lah di situ Cysticercusnya, dimakanlah sama si sapi gitu. Kan nanti larva Cysticercus ini dia akan dewasa di ususnya sapi. Cysticercus tuh telur apa larva? Oh, Masih bentuk larva. Larva ya. Telurnya kan tadi di sini yang di awal-awal. Heeh. Terus yang dewa ini apa, Bu? Dewa itu dewasa. Oh, Dewasanya di dalam tubuh sapi. Dewa itu Ada dewasanya di dalam tubuh sapi berarti ya? Iya. Oke. Kenapa rumputnya nggak ganti kangkung, Bu? luar biasa Bu Sifani menjelaskannya. Luar biasa. Saya suruh jelasin gini ya, ampun Bu, nggak bisa saya. Saya bisanya cuma nyari soal aja. Oke. Nah, itu kan cacing pita ya, cestoda itu kan, Taenia solium. Oke. Oke, Bapak Ibu ada lagi tanggapan, Bu? Lanjut ya? Ya, Oke, baik. Paham ya. Oke. Saya insya Allah paham, Bu. Banyak yang baru masuk ya. Oke, baik. Sudah masuk. Oke, ada lagi 44. Baik. Perhatikan produk-produk bioteknologi di bawah ini. Produk bioteknologi yang memanfaatkan kedelai sebagai bahan dasarnya adalah ada tape, ada tempe, ada kecap, ada keju, ada yogurt, ada tauco. sepakat. Sepakat. Jelas itu, Pak. Berapa, Bu? Jelas. Jelas ya? Jelas. Oke. Nanti keterangannya di sini jelas gitu ya. Jelas. Tape, tauco berarti dari itu ya, dari jamur ya, jamur kelompok Ascomycetes. Jamur kelompok Ascomycetes. Iya. Kecuali si yogurt di sini hanya yogurt aja yang terbentuk dari bakteri. Ya. Selebihnya jamur. Ini bukan ya. Jamur. Keju bukan ya? Keju dia jamur juga. Keju dia bakteri ya, ada bakteri di jamur. Jamur dia banyaknya si keju. Tapi kan dia bahannya bukan kedelai. Oke, jelas ya. Baik. Lanjut Bapak Ibu. Lanjut. Mantap. Ada sapi lagi. Ini soalnya penuh dengan sapi ini ya. Pada lambung sapi terdapat bagian yang berfungsi membentuk bolus. Ini Mau lebaran Pak, akan nggak sapi. itu ada jembatan keluarganya juga. Jadi itu kan dia pencernaan hewan ruminansia ya, mamamah biak ya. Dengan manusia itu kan lambung pada hewan mamamah biak dia ada 4 lambungnya. Ru, roa, bejakim. Ulangi Itu Bu. jembatan. Ru, roa. Jadi kalau roa itu bahasa ilmiahnya, bejakim itu adalah bahasa Indonesianya. Roa, bejakim. de, B, 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 E kecil. e, Ja, ja, kim. kim. Oke. Itu O sama A-nya huruf gede, Pak. Oh, b, ngaruh ya? Ngaruh. Oh, ngaruh. Soalnya J-nya huruf gede, K-nya gede, M-nya gede. J-nya gede. J-nya gede, K-nya gede, M-nya gede. M-nya gede. Oke, baik. Oke. Ru itu untuk rumen. Ru itu untuk rumen. Oke. Rumen. Bahasa Indonesianya perut besar. Oke. perut besar. Oke. Ya. Terus R itu untuk retikulum. Bahasa Indonesianya perut jala. Oke. O itu omasum. Bahasa Indonesianya perut hitam. Oke. A itu untuk abomasum. Bahasa Indonesianya perut masam. Perut apa, Bu? Masam. Masam. Iya. Oke.
Nah, berarti kan dari mulut, maka perjalanannya itu kan mulut masuk ke esofagus, ya kan, masuk ke rumen, rumen ke retikulum. Nah, di retikulum disimpan dulu sejenak. Nanti kalau dia lagi nganggur, lagi gabut, yang dari retikulum itu dia balikin lagi ke mulut. Oh gitu. Nah, dia mamah biak dia di situ. Ya, jadi kalau kita lihat sapi, kuda, kerbau dan teman-temannya itu kan dia makan pertama tuh dia cukup cepat ya, karena dia cuma dikunyah kasar, kunyah kasar ke rumen sampai retikulum disimpan dulu sementara. Nanti kalau dia udah nggak ada kerjaan lagi, yang dari retikulum dia kembalikan lagi, dia balikan lagi melalui rumen. Nah, dikunyah-kunyah lagi. Itulah kenapanya dia disebut sebagai hewan memamah biak. Itulah nanti dia kunyah lagi sampai halus. Kalau sudah dikunyah sampai halus, baru deh lanjutin lagi perjalanannya. Rumen lagi. Kenapa? Bolus. Iya, bolus itu di situ. Apa? Bolus di retikulum. Bolus itu ini Pak, makanan-makanan yang masih bergumpal-gumpal. Oh itu ya. Oh, kalau kan dari apa tuh namanya, makanan kan bentuknya kan masih besar-besar tuh ya. Nah, kita punya pakai gigi. Nah, itu bentuknya bolus tuh, dia masih menggumpal-gumpal. Nanti kalau sudah sampai di pencernaan dibantu dengan enzim, nanti kan berbentuk seperti bubur tuh. Nah, bubur itu kita sebut dengan kim. Bubur apa, Bu? Bubur halus itu disebut dengan kim. Kim itu tulisnya ceme. Kalau yang ini, bejanya apa, Bu? Bejanya, Bu? Ya itu kan jala. Oh, jala. B-nya? K-nya hitam. M-nya mata. Oke, baik. Bapak Ibu. Di soal yang setara dengan manusia di mana gitu. Ya, Bu. Jadi Bu, apa yang tadi dalam bentuk tim udah halus jadi abomasum ya Bu? Betul. Karena yang setara seperti lambung manusia itu di abomasum. Lambung manusia kan dia sifatnya asam kan? Banyak terdapat enzim. Betul. Iya, yang setara seperti lambung manusia itu adalah di abomasum. Gitu. Lambung pada manusia. Karena kadang di soal SBMPTN, di soal apa tuh namanya? Sekarang namanya tuh UTBK, itu yang ditanyakan yang setara seperti lambung manusia itu yang mana? Oh gitu. Terima kasih Bu Sipa. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Jelas? Ya. Kalau yang fundus itu bagian dari lambung ya Pak. Lambung kan terbagi ada 3 ya. Fundus, kardiak, gelorong. Baik. Ada lagi? Bapak Ibu tanggapannya? Saya lanjut. Lanjut. Oke. Vaksin atau vaksinasi adalah produk biologis yang berasal dari makhluk hidup berupa bakteri atau virus yang sudah mati atau masih hidup namun dilemahkan. Dalam konteks vaksin COVID, berarti isinya adalah virus SARS-CoV atau virus penyebab COVID-19. Berdasarkan pernyataan di atas, maka vaksin COVID-19 merupakan contoh produk dari, ini jelas ya, bioteknologi modern. Ya. Jelas. Ada penjelasannya? Enggak. Udah. Mungkin ini ya, dikaji dari cara pembuatannya yang ini Bu ya. Melibatkan ini mungkin ya, apa namanya? Kalau apa namanya? Bioteknologi sederhana atau konvensional itu kan masih melibatkan peran dari bakteri atau jamur gitu ya. Sedangkan untuk yang COVID-19 ini dia menggunakan bakteri, tapi untuk membuat produknya ini ada campur tangan dari ini toh, apa peralatan modern atau bagaimana Bu ini Bu? Kalau yang tradisional atau konvensional itu dia mikroorganismenya yang berperan langsung terhadap pembentukannya. Jadi mikroorganismenya langsung, makanya kan contohnya kalau untuk yang tradisional atau konvensional, tape kan dia pakai ragi ya, Saccharomyces cerevisiae ya. Nah, si ragi itu yang langsung berperan. Tempe dia pakai Rhizopus oryzae. Nah, ragi tempenya itu yang langsung berperan. Tuh. Jadi kalau konvensional atau sederhana itu dia atau tradisional itu intinya mikroorganismenya yang berperan langsung.
Sementara kalau yang modern itu dia melalui beberapa tahapan. Masih menggunakan mikroorganisme berarti, Bu? Ya, masih menggunakan mikroorganisme. Sorry. Ada yang masih menggunakan iya betul. Contohnya selain dari hormon ya kan, kemudian pembentukan hormon apa ya, pokoknya dia masih mengandalkan mikroorganisme. Kayak apa namanya, antibodi monoklonal. Antibodi monoklonal itu kan berarti dia pakai sel hibridoma ya, mengawinkan sel kanker ya kan, mengawinkan sel kanker. Kenapa kita pakai sel kanker? Karena perkembangan sel kanker itu yang cukup cepat. Nah, untuk menghasilkan antibodi, siapa penghasil antibodinya gitu kan, yang paling cepat itu si limfosit sel B yang paling cepat. Nah, maka dikawinkanlah. Tetap harus ada mikroorganisme yang berkembang, atau plasmid juga kan dia menggunakan itu juga teknik DNA rekombinan ya. Plasmid menggunakan DNA rekombinan. Terus satu lagi tadi apa contohnya, Bu? Hibridoma. Hibrid itu perkawinan, oma itu sel kanker. Berarti mengawinkan sel kanker yang tujuannya nanti akan terbentuknya antibodi monoklonal. Antibodi yang hanya bisa mengobati salah satu jenis penyakit, jadi lebih spesifik lagi. Kan penghasil antibodi kan sel limfosit ya. Limfosit nanti ada sel B, ada sel T. Oke. Bapak Ibu jelas perbedaannya? Bentar Pak, nanya sama Bu Sipa cara mengingatkan bakteri atau ragi pada konvensional ada triknya. Bu Sipa kadang terbalik-balik. Apa ya, Sel? Nggak punya jembatan keledainya. Nggak ada ya, Bu? Iya. Hafal ya. Iya, karena ya itu ngebaso. Iya, makasih Bu. Ngapalin nama-nama mikroorganismenya toh, Bu? Iya, Pak. Biasa kadang ada juga soal kayak kecap gitu kan Pak, apa nama katanya gitu, bakterinya atau raginya gitu namanya. Pernah jumpa soal kayak gitu. Kalau Ya, hafalin. Kalau di tempat saya dulu waktu saya sekolah dulu, Bu, di SMA itu yang kulitnya hitam dipanggil Aspergillus buentii gitu, Bu. Itu gurunya gitu. Bullying tuh mah. Nah, itu mah. Oke, baik. Lanjut ya, Bapak Ibu ya. Iya Pak. Oke, baik. Perhatikan jenis neuron ini, A, B, C. Karakteristik dan fungsinya sesuai dari jenis neuron sesuai tabel di atas adalah titik-titik. A itu apa, B itu apa, C itu apa? Silakan. Kalau saya lihat dari gambar B, mah dia interneuron ya Pak. Karena dia tidak memiliki akson kan. Betul, Bu. Tidak memiliki akson. Ini kalau saya salah tolong dibetulin ya. Yang A dulu, Bu, biar urut. Kalau A mah memang dia A dan C itu dia sama. Gitu. Neuron juga. Apa namanya, sel saraf, karena dia memiliki akson. Jadi yang panjang kayak sosis itu kan dia akson tuh, ya kan? Nah, kalau akson itu kan berarti kan dia fungsinya menerima dan menghantarkan rangsang impuls dari, kalau sensorik dari pusat saraf, dari pusat rangsang ke sistem saraf pusat. Kalau dia sensorik, kalau dia motorik dari sistem saraf pusat ke efektor alias otot, gitu kan? Jembatan keledainya, Bu, biar cepat. Apa ya? Enggak. Kalau ini mesti peragaan. Jadi kalau saya sih menganalogikannya kayak tangan kanan kita nih, tangan kanan kita dijembreng nih kan ada jari-jarinya. Jari-jari kita dendrit, telapak tangan kita badan sel. Kita umpamakan. Tangan kita itu adalah akson. Nah, tangan kita ceritanya pakai jam tangan atau pakai gelang. Nah, si jam tangan atau gelang itu kita sebutkan akson gitu. Nanti dia kan ada selubung mielin tuh, dialah yang nanti menghantarkan rangsang. Itu aja sih Bu, intinya kalau sensorik berarti dia dari pusat rangsang, kalau kita dicubit pasti kan kita ngerasain sakit dulu, berarti yang jalannya itu sensor, ada sensoriknya.
Nah, kalau kita bergerak motor, intinya motor kan dia bisa bergerak, ya udah berarti kalau motor dari otak ke otot. Tapi Ya. kalau sensorik dari pusat rangsang ke otak gitu. Ya. Baik, ada lagi tanggapan? Lanjut Bapak Ibu. Soal kan ada yang interneuron ada 2 ya, antara D sama E kan. Nah, kenapa yang E menjadi salah? Karena di situ kata-katanya interneuron memiliki dendrit yang bercabang serta berperan dalam menerima impuls dari reseptor. Nah, yang berperan menerima impuls dari reseptor, betul sih dia dendrit, tetapi bukan itu alasannya. Oh gitu. Karena interneuron itu kan dia ada 2 tuh, nanti ada yang larinya ke otak, ada yang larinya ke sumsum tulang belakang, penghubung kan, neuron penghubung. Interneuron tuh neuron penghubung. Jadi dia mau larinya kemana? Kalau dia gerak normal, berarti rangsang itu nanti akan masuk ke otak. Kalau dia gerak refleks, diputus lah, dia nggak masuk ke otak sampai ke sumsum tulang belakang, kita sudah bisa merasakan refleksnya. Oke. Maka jadi salah. Oke, bener Bu. Ada tanggapan Bapak Ibu? Lanjut ya. Oke, baik. Tahapan pembentuk spermatozoa sebagai berikut. Ini ya, dua pria. Kemarin apa saya kasih jembatan kerjanya? 2 gonad, 2 pria tidurnya berekor 4. Seksi. 2 gonad, 2 pria seksi tidurnya berekor 4. 2 gonad. Duanya faktorkan 2 aja Pak. Gimana? 2 gonad. 2 gonad, di bawahnya 2 pria. Di bawahnya seksi. Di bawahnya tidurnya. Di bawahnya berekor 4. Gabung yang 4 ya? 4-nya angka aja. Tanpa istilahnya ya. Gon yang di atas ya Pak. Gon itu untuk spermatogonium. Dalam kurung ada tulisan 2N. Diploid. Iya, menambahkan bahwa dia masih bersifat diploid. Kemudian di bawahnya 2 pria. Pri itu untuk spermatosit primer. Pakai C Pak. Spermatosit. Oke. Primer. Dalam kurung 2N. Masih diploid ya? Iya, diploid. Oke. Di bawahnya spermatosit sekunder. Dalam kurung N. Haploid. Oke, kemudian Di bawahnya spermatid. ini Sama, haploid juga. N ya. Terus Baru spermatozoa atau sperma. Karena dia pengumpul. Ada 4. ada 4. Gini aja deh, 4 sel aja udah. 4 sel itu. 4 sel fungsional. Nah, kalau kita lihat itu dari spermatozoa primer itu kan dia masih diploid ya. Berarti dia terjadi pembelahan secara tidak berubah. Oke. Yang ditanyakan yang diploid Bu, yang diploid di sini kan berarti ada di spermatogonium sama spermatosit primer ya. Iya. Berarti ini ada yang di sini, ini sama yang ini. 1 dan 4. 1 dan 4 spermatogonium. Oke, baik. Jelas Bapak Ibu? Jelas banget. Apalagi dengan istilahnya. Oke, siap. 50. Saya add dulu yang mau masuk. Gimana? Enggak ada. Oke.
Seorang pasien rumah sakit menderita penyakit TBC. Menurut dokter, penyakit tersebut disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Tingkat organisasi kehidupan yang harus dipelajari dalam menangani penyakit ini adalah organ. Silakan Bapak Ibu tanggapannya. Jelas. Jelas ya? Ya. Next. Ini jam biologis ya, jam biologis pada tanaman. Jam biologis pada tanaman. Kemudian di sini manakah pernyataan mengenai fotoperiodisme berikut yang tidak benar? Tidak benar. Tidak benar ya. Ini yang ditanyakan. Yang tidak benar. Berhubungan dengan jam biologis? Benar. Iya. Mitokondria memainkan peran pada proses pendeteksian waktu? Benar. Sebagian besar spesies tumbuhan adalah tumbuhan hari netral. Ini yang akan menarik kita bahas ya. Ada yang tumbuhan berhari pendek. Hari panjang. Kemudian ada tumbuhan berhari netral sama tumbuhan berhari panjang atau apa itu? Iya. Ya, kemudian terbatas pada gendong pelantai. Ya hanya tumbuhan yang punya kayak gitu. Oke. Berdasarkan pengukuran ini yang salah. Monggo tanggapannya Bapak Ibu. Lanjut. Lanjut. Kalau belum lanjut. Organel yang memiliki fungsi dalam pembelahan sel, sentrosom. Jelas Bapak Ibu ya? Jelas. Ini kan berdasarkan fungsi dasarnya saja ya berarti ya. Oke, wanita normal yang ayahnya buta warna menikah dengan pria normal. Berapa persentase Ini kenapa kemungkinan? 25%, Pak? Apa? Kenapa 25%? Ini toh. Iya. Berapa persentase kemungkinan akan lahir anak laki-laki buta warna ini ya maksudnya ya? Kalau jawaban menurut saya 50%, Pak. Gitu ya. Kenapa? Karena di situ di soal menyebutkan laki-laki. Kecuali kalau di soal tidak bilang berapa persentase kemungkinan akan lahir anaknya yang buta warna. Kalau dibilang anaknya yang buta warna 25%, Pak. Kalau menurut saya selama saya dapat soal kayak begini. Tapi karena di situ dibilang anak laki-laki, jadi kita hanya membandingkannya ke anak laki-lakinya saja. Sehingga jadi perempuannya nggak usah kita ikut bandingin karena di situ ada anak laki-lakinya doang kan yang ditanyain. Jadinya 25%, berapa? 50%. Menurut Bu Siva 50%. Iya. Coba deh dikawinin. Oke, ada lagi tanggapannya lain Bapak Ibu? Mungkin dijabarkan aja jangan lupa 50% itu dari mana, jadi disilangkan. Coba dikawinin dulu. Disilangkan. Oh, wanita normal ayahnya buta warna, berarti si cewek normal ini dia carrier dong. Berarti XCBX ya. XCBX kawin sama XY. Oke. Sebentar, Bu. Ini saya nulisnya apa Bu? Gimana Bu? XCB kan disoalkan wanita normal yang ayahnya buta warna. Berarti kan buta warna itu kan terpaut pada kromosom X. Nah, karena bapaknya buta warna, maka si wanita ini normalnya normal carrier dong, pembawa. Berarti dia punya genotip XCB. XCB X. Oke, kemudian kawin sama pria normal. Berarti kalau pria normal XY aja ya. XY, oke. Oke, maka nanti didapatkan gametnya ada XCB dan X ya kan? XCB Di bawahnya X. Oke, kemudian Oke, yang satunya lagi ada X sama Y. X, Y. Nah, berarti dapatnya XCBX, oke, sama XCBY. Nah, satunya lagi XX, satunya lagi XY. Oke. Ya. Nah, kita balik ke soal.
Karena soal di situ berapa persentase kemungkinan akan lahir anak laki-laki buta warna. Berarti kita cuma ngelihat anak laki-lakinya aja, Pak. Iya, iya, Anak laki-lakinya kan itu ada yang normal dan ada juga yang penderita kan. Berarti 50%. 50. Kecuali kalau di soalnya, redaksi soalnya, berapa persentase kemungkinan akan lahir anaknya buta warna. Berarti kita cari buta warnanya ada berapa? Ada 1 dari 4 anak, kemungkinan anak gitu. Karena kita tidak menentukan jenis kelaminnya, tapi karena soal sudah ditentukan anak laki-lakinya aja, ya udah berarti yang kita lihat cuma laki-laki doang gitu. Iya, 25% lah, Bu. Kan anak laki-lakinya kan cuma 2 doang. Ya yang eksis. Ini Bu. Iya. Ini kan anaknya. Ini kan anaknya. Ini kan anaknya, ini juga anaknya. Kan gitu, Bu. Anaknya 4. Kan kalau Anaknya 4. Yang buta warna 1. Anaknya 4, yang buta warna 1, yang normal 1 laki-lakinya. Iya, Bu. Laki-laki buta warna 1, laki-laki normal 1. Artinya kan ini 25%. 25. Iya. Ini 25, ini 25. Iya. Itu tahu, Bu? Ini 25. Iya. Iya. Sudah kasih. Wanita buta warna sama wanita normal. 25 bener tuh, 25, Bu. Iya. itu kalau redaksi soalnya berapa persentase kemungkinan anaknya, nggak pakai laki-laki, Pak. Ngerti nggak, Pak? Maksudnya Jelas anak laki-laki, Bu. Anak laki-laki kalau yang buta warna, Bu. Buta warna. anak laki-lakinya ada berapa di situ? Ada 2. 2. Ada 2. Ya udah, jadi anak laki nggak usah kita, anak perempuannya nggak usah kita hitung. Jadi Gini, Bu. anak laki-laki itu 100. Iya. Ya, Bu, itu anak Anaknya laki-lakinya ada ada 4, Bu, ya. 2. Kan Anaknya 4 Bu, ya. Anaknya 4. Oke perempuannya ya. 2. Anaknya 4. Yang kemungkinan Iya. buta warna itu laki-lakinya ada 1, yang 1 normal. Masing-masing ada 25%, Iya. Bu, ini. Perempuannya juga sama. Kalau yang laki-laki mah berarti 50-50, 50% yang untuk yang laki-laki, 50% buta warna, 50% normal kalau dikata anak laki-lakinya. Tapi kalau dibilang anaknya aja, kalau anaknya saja ya, anaknya saja ya berarti 25% gitu. Kalau pertanyaannya tadi berapa kemungkinan anak laki-lakinya, itu 50%. Iya. Nah, dari 50% itu yang buta warna berapa persen? Setengahnya kan, 25%, Bu. Iya. Iya, yang buta warna. Ini kan anaknya ada 4, Bu. 4 itu kan 100%. Ya, nah yang normal 25 satu-satu. Jadi jawabannya tetap sama, Bu. Maksudnya Jadi gini, kalau menurut kacamatanya Bu Siva, karena di sini itu yang ditanyakan adalah anak laki-lakinya. Nah, ini anaknya ada 4, Bu. Laki-lakinya kan 2. Jadi kalau laki-laki itu Dianggap laki-laki 50%. 100%. Oke, Bu ya. Karena anaknya 4. Oke ya. Nah, 1 itu normal, 1 lagi buta warna. Dari 50%, Bu. jadi pesakit lagi. Jadi jawabannya 25%, gitu loh, Bu. Iya, boleh. Iya Pak, udah benar Pak, 25% karena yang namanya persilangan harus dipertimbangkan juga dengan Keseluruhan. jumlah anak Iya. lain. Semua anaknya dihitung. Iya benar. Iya. Oke, Ibu. Ya setengah dari 25% Ibu. Setengah dari 50%. Iya. Ya, maksudnya setengah dari. Oke. Ditanyakan kan laki-laki buta warna, yang buta Iya. warna. Laki-lakinya kan ada 2. 1 normal, 1 buta warna. Artinya persentase laki-laki kan 50%, perempuannya juga 50%. Setengah dari 50%, 25%. Iya benar Pak, benar. Udah pas. Oke ya, Lanjut Putri. lanjut. Oke, Bu Siva lanjut. Iya, mangga Bapak. Ya. Oke, baik. Pernyataannya benar tentang teori dumping dan Lamarck adalah sebagai berikut. A. Lamarck berpendapat bahwa dulu leher jerapah pendek, tetapi karena tumbuhan yang dimakainya semakin tinggi, leher menjadi panjang dan diwariskan pada keturunan. Ini jelas ya ini Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu, ada tanggapan?
Ini yang saya bingung yang nomor B, karena Yang mana? ya, sepintas ingat nomor B juga benar atau bagaimana? Nah, Kalau yang saya lihat nomor ada dua jawaban benar. menjadi salah. Betul dia lehernya panjang dan pendek, tapi karena letak makanannya tinggi, leher yang pendek menjadi panjang. Tidak, Pak. Kalau karena letak makanannya tinggi, leher pendek menjadi panjang, itu menurut si Lamarck. Kalau Darwin gimana, Bu? Kalau Darwin zaman dulu bilang lehernya ada yang pendek, ada yang panjang, ya kan? Nah, yang pendek jadi mati itu gara-gara dia nggak bisa dapat makan, tidak adaptif. Jadi dia terkena seleksi alam. Oh begitu Bu. Bukan karena apa tadi tuh? Bukan karena letak makanannya tinggi, leher pendek menjadi panjang. Enggak. Kan alasannya kan itu kan yang B, alasannya kan karena letak makanannya tinggi, leher yang pendek menjadi panjang. Nah, ini alasannya itu yang dia pakai itu alasan menurut si Lamarck. Jadi teorinya use and disuse organ. Jadi organ yang sering digunakan akan terus berkembang, yang tidak digunakan akan rudimenter gitu. Ini pendapat Lamarck, makanya dia salah. Tapi kalau di kalimat pertamanya dia betul. Darwin berpendapat bahwa dulu ada jerapah leher pendek dan ada yang jerapah leher panjang. Itu betul memang. Hanya leher pendek itu dia tidak bersifat adaptif. Punah dia ya? Gitu. Iya, makanya dia punah. Makanya si Darwin bilang teori evolusi itu tentang mengenai seleksi alam dan adaptasi gitu. Jadi yang bisa lolos dari seleksi alam itulah yang mampu beradaptasi. Oke. Oke. Gimana Bapak Ibu? Ada ini? Lanjut? Lanjut Bu. Lanjut ya, oke ya. Oke, baik. Lanjut. Terdapat kelompok ikan yang hidup di lumpur dan rawa masih dapat mempertahankan hidupnya jika lingkungannya kering. Hal tersebut dimungkinkan karena jawabannya di sini adalah dapat melakukan gelembung udara pneumolisis sebagai alat pernafasan aktif. Saya mencari labirin nggak ada ya? Labirin. Iya, ini kan contohnya kan pada lele ya kan ya? Iya. Labirin, saya nyari labirin malah nggak ada. Oke. Ada lagi Bu tanggapan Bu? Lanjut Pak. Lanjut ya. Baik. Percobaan Louis Pasteur. Pernyataan yang tepat berdasarkan gambar di atas adalah air kaldu pada labu langkah 4 terkontaminasi mikroorganisme yang berasal dari udara. Silakan Bapak Ibu. Yep. Dia untuk menumbangkan teori abiogenesis kan. Oke. Sepakat Pak. Jelas ya? Sepakat ya? Baik. Ya. Lanjut. Ini. Berdasarkan tabel tersebut, sungai yang paling tercemar adalah sungai nomor 4. Gimana Bapak Ibu? BOD, biologi. BOD itu dia kebutuhan akan oksigen ya, BOD itu ya. Kebutuhan akan oksigennya tinggi, sementara oksigen pelarutnya rendah. Sebentar ya. Ya, yang paling tinggi itu kan 4 ya. DOD-nya tinggi, sementara DO-nya itu rendah. Kebutuhan akan oksigen, biologi oksigen demand tinggi, permintaan kebutuhan oksigennya tinggi, sementara oksigen yang dihasilkan rendah. Yang paling tinggi ada di, ya sepakat Pak. Sepakat ya. BOD itu apa Bu? Kebutuhan akan oksigen, biological oxygen demand. Oke, kebutuhan akan oksigen. Oke. Kemudian DO? Demand oksigen. Apa itu? Apa oksigen terlarut ya? Bukan demand, apa sih oksigen terlarut? Air. Hah?
COD? Kalau kita belanja di Shopee itu COD-an. Kimia Dari tempat. Gimana Bu? kalau Sempat. Apa Bu? Chemical oksigen demand ya? oksigen demen iya. Kimia pokoknya apa itu Pak? Kaitannya Chemical. sama apa Bu? Dalam air. Chemical oksigen demand. Chemical. Oh, chemical oksigen demand. Buat apa ini Bu? Tahu. Kalau saya mah ingatnya BOD sama BOD-nya aja sih, BOD sama OD-nya, DO-nya. Jadi mengetahui apakah sungai itu sudah tercemar apa belum dilihat dari kadar BOD sama DO-nya. Ya iya itu Bu. BOD sama COD-nya aja yang dilihat. Yang tinggi, maka dia tercemar ya. Iya. Oke, Bapak Ibu ada tanggapan lagi? Atau udah clear? Udah fix? Lanjut. Lanjut ya. Fix Pak. Bingung Ibu maksudnya? Ingat aja Shopee COD ya Bu. Ini saya lengkapi aja. BOD itu jumlah oksigen terlarut yang diperlukan oleh mikroorganisme untuk mengurai bahan organik di dalam air. Itu BOD ya. Jadi jumlah oksigen terlarutnya. Kalau COD tadi itu jumlah kebutuhan senyawa kimia terhadap oksigen untuk mengurai bahan organik. Seperti itu saja sih sebenarnya. Kalau hubungannya kualitas air itu ditentukan berdasarkan DO, BOD sama COD serta nilai pH ya. Jadi di sini semakin banyak jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh bakteri, itu menunjukkan kualitas air makin baik atau air makin bersih, makin rendah maaf ya. Jadi di sini kalau BOD-nya itu kecil, gitu ya, kecil, itu berarti airnya bersih. Iya. Gitu ya. Kemudian ada lagi di sini COD ya. COD-nya jadi ini saya tambahin COD-nya dia itu kecil ya. Kecil dia juga airnya baik. Seperti itu. Kemudian kalau DO berarti DO-nya semakin besar gimana, Bu? DO-nya besar bagus bukan? DO besar bagus tak? Kebalikannya Oksigen ya. yang terlarut kan? Kebalikannya kalau dia besar, airnya baik. Airnya baik. Airnya baik. Air baik ya. Jelas ya. Jadi kita parameternya lihat dari sini ya. BOD semakin kecil air bersih, BOD COD-nya pakai semakin kecil maka airnya bersih, kalau DO-nya besar maka airnya baik. Dan kebalikannya seperti itu. Opsinya adalah 4. Jelas Bapak Ibu? Ya. Oke, baik. Lanjut. Siva seorang atlet balet. Yang ini. Oke. Ini ciri dari apa, Bu? Otot polos ya. Otot polos berarti jawabannya yang tepat di sini adalah nomor 2, 3 dan 6. Silakan Bapak Ibu tanggapannya. Ya, otot polos. Ada saya lagi makan kangkung. Oke. Jembatan keledainya atau Pencernaan otot polos itu kan dia terdapat dalam organ pencernaan ya. Iya. Betul. Kayak gitu sih tentunya. 2, 3. Involunter itu apa, Bu? Tidak sadar. Nah, bahasanya aja. Tidak sadar. Kalau volunter ini berarti dia sadar. Hanya otot jantung saja yang volunter.
Otot jantung tidak sadar involunter. Yang volunter otot lurik. Lurik jeng, sorry, salah. Lirik. Yap. Otot rangka. Yep. Lanjut Bapak Ibu. Lanjut. Oke, tumbuhan teh sering dimangkas pucuknya untuk meningkatkan jumlah percabangan dan jumlah daun muda yang terbentuk. Proses biologis yang terkait dengan hal tersebut menekan pertumbuhan meristem apikal dan meningkatkan pertumbuhan meristem lateral. Oke, gimana ini maksudnya Bapak Ibu? Tadi yang dijelasin Ibu Siva itu. Itu hormon ya dia. Hmm. Jadi hormon auksin itu dia letaknya ada di ujung akar, ujung batang dan pucuk daun. Di ujung, oke ya, ujung akar, ujung daun. Ujung akar, ujung batang, pucuk daun, sehingga kalau kita sering memangkas itu bagian pucuknya, maka auksinnya akan terregenerasi kembali. Bagian Jadi tumbuhnya ujung sering dipangkas, maka auksinnya akan regenerasi. Terus yang meristem apikal itu apa, Bu? Meristem apikal kan dia adanya di ujung, lateral tuh di samping. Jadi dia akan menekan pertumbuhan ke ujung, jadi dia malah tumbuhnya jadinya ke samping. Jadi dia semakin rimbun. Kalau kita lihat daun teh itu kan, kalau pucuknya dia diambil, dia makin rimbun. Ke atasnya dia nggak tumbuh ini, tapi dia ke meristem lateralnya. Baik. Ada lagi Bapak Ibu pertanyaan? Jelas, Pak. Jelas ya? Baik. Nah, ini kemarin redaksinya belum diubah ini Bapak Ibu, mohon maaf. Ini seharusnya redaksinya ini kata tidaknya tidak ada gitu ya. Dalam hubungan antara dua molekul gas, pernyataannya tepat ya, yang tepat nomor 3 predasi. Makanya kemarin di grup itu ada yang tanya gitu ya. Kemudian ada yang wapri tanya lagi. Direfleksi juga ini ya. Belum diperbarui. Enggak ketang, udah ketang direfleksi, Mas. Salah, maaf. Oke ya. Oke. 61. Tinggal 5 soal biologi. 61. Organ X. Ini apa Bu namanya organ X ini, Bu? Parotis. Oke, parotis ya. Parotis. Organ X mendukung fungsi sistem pencernaan pada manusia karena menghasilkan getah yang mengandung air dan lendir yang membantu dalam menelan makanan, menghasilkan ludah berbentuk cair yang ini jawabannya ini Bapak Ibu. Nah, silakan Bapak Ibu kalau ada tanggapan. Bu Siva silakan. Kalau saya jawabannya menurut saya yang A, Bapak. Ya Bu, alasannya Bu. Karena kenapa yang menjadi salah? Menurut saya di situ ada kata-kata dalam membantu mengunyahnya itu dia yang kurang tepat. Karena mengunyah itu tugas organ. Sementara enzim itu dia bertugas memecah ya. Dia memecah dan mengunyah itu dua hal yang berbeda. Kalau memecah berarti dia dari molekul yang kompleks menjadi molekul yang sederhana. Sementara kalau mengunyah hanya nantinya di situ ya. Jadi mengecohnya itu teman-teman tuh dia apa mengunyah ini kan fungsi dari organ. Iya. Oke, jawaban yang tepat menurut Bu Siva adalah yang A. Silakan Bapak Ibu yang lain ada tanggapan. Tapi kalau yang A itu kayaknya menghasilkan getah mengandung air dan lendir. Iya, karena kan enzim yang enzim itu sendiri kan dia termasuknya itu enzim itu kan getah dan dia mengandung lendir juga. Yang kemarin saya milih A juga sih Pak jawabannya karena saya ke situ juga mengunyah itu ke gigi kayaknya fungsinya mekaniknya. Ya. Sepakat Bapak Ibu? A? Saya sepakat A.
Oke, baik. Kalau sepakat A, saya hapus ini yang ini Bu ya. Sepakat A ya kan. Jawabannya tepat adalah yang A. Oke ya, Bapak Ibu. Jadi kalau ada soal kayak gini lagi, nanti jawaban yang tepat adalah yang getah, menghasilkan getah ya. Dengan getah yang mengandung air dan lendir yang membantu dalam menelan makanan. Ini proses kerja enzim. Setuju Bapak Ibu? Iya, lanjut. Baik. Tanaman cabai, tomat, dan terong menunjukkan kekerabatan yang dekat sehingga dikelompokkan dalam kelompok tumbuhan familia Solanaceae karena titik. Jawabannya di sini mahkota bunganya berbentuk sudut trompet. Iya. Ya. Ini apa tuh, Bu? Family. Solana ini apa? Solanum. Saloniae. Apa, Bu? Family itu dari taksonominya. Ada Diva cari orang paling ganteng sedunia. Kingdom, divisi kalau untuk tumbuhan, class, ordo, family, genus, spesies. Lanjut. Oke, baik. King Diva, Gimana? King Diva, King Diva. cari orang. Apa, Bu? Cari. Mau nggak diketik sama Pak Tri? Apa, Bu? Patrinya kemana? Halo? Oh, Ya, Bu. King Diva cari orang Cari orang paling. paling Pakai F. Paling ganteng Oke. sedunia. Ini. Kemana kita cari itu? Oi. Itu yang PS Jika kali. King itu kingdom. King. Yap, betul. Kingdom. Diva. Divisi. Karena dia tumbuhan kan, karena kalau hewan ganti bukan divisi tapi filum. Kelas. C itu kelas. Oke. Kelas. Ordo. Oke. Family. Oke. Genus. Genus. Oke. S. Spesies. Makin ke kanan, Ya. semakin ke kanan, itu hubungan kekerabatannya akan semakin dekat. Semakin ke kanan, hubungan kekerabatannya akan semakin dekat. Ya. Oke. Ini kalau yang tumbuhan, Bu ya. Kalau yang hewan tadi King Villa berarti. Divisinya diganti sama film aja divisinya. Oh, King Villa cari orang paling. Enggak. Kalau saya kisah Pangeran Kodok orang paling gendut sedunia. Gitu ya. Iya. Terus Baik ganti aja lebih bisa sama aja. apa, Bu? Pangeran Kodok? Pangeran Kodok Heeh. orang paling gendut sedunia. Paling. Ini untuk yang Iya, ganti. hewan ya. Iya. Nanti dari sini kita bisa tahu kayak keanekaragaman spesies sama keanekaragaman apa namanya? Ada keanekaragaman gen, ada keanekaragaman spesies kan. Ya. Karena nanti di bawahnya spesies tuh ada varian. Oke. Baik, lanjut Bapak Ibu. Ibu Siva, saya tanya sedikit Ibu Siva, mungkin Iya. ada jembatan keledai untuk yang semacam yang sel hewan sel tumbuhan tuh? Atau saya sendiri Perbedaannya keledai? antara sel hewan sel tumbuhan ya Pak. Ya, jadi mungkin jembatan keledainya untuk mempermudah Dia lari sampai pingsan. organnya dengan organel dan fungsinya itu untuk mempermudah Oh. kadang Kalau nanti mempermudah yang- mempelajari. nanti saya kasih videonya aja ya Pak. Oh ya, makasih Bu Siva, karena saya Iya. kesulitan Iya, nanti saya kasih video. membedakan dengan itu yang bioteknologi. Perbedaan itu sel ya. hewan sel tumbuhan serta dengan organel sel kan ya Pak ya? Sama fungsinya. Iya. Iya, saya kasih videonya.
Kalau dengan seret apa nama bukannya? Yang bioteknologi itu bisa ibu saya. Itu Apa tuh bioteknologi, Pak? yang modern dan konvensional itu agak mungkin jembatan keledainya atau apa cara Itu Bu, saya nggak untuk punya. Nggak tahu itu Pak, saya nggak punya. Nah, oh iya. Oh, tidak apa-apa biar saya bangsa tumbuhan saya. Iya Bapak. Karena memang soal itu selalu muncul. Iya Bapak. Ya, memang sudah. Terima kasih Bu Silvan. Iya Bapak. 63. Monggo lanjut. Berdasarkan kladogram tersebut, ciri pemisah nomor 5 yang memisahkan antara kelompok rodentia dan kelinci atau primata dengan kelompok buaya adalah memiliki telur cangkang. Silakan tanggapannya Bapak Ibu. Gimana bacanya ini Bapak? Maksudnya bagaimana bacanya? Bagaimana cara membaca? Gimana Bu ya? Rodentia sama primata ya. Oh iya sih. Kalau saya sih baca lihatnya semakin ke kanan itu berarti dia semakin sedikit persamaan cirinya. Sebentar Bu. Jadi persamaan ciri yang paling banyak itu adanya di sebelah kiri. Jadi semakin ke kanan itu semakin sedikit. sedikit persamaannya. Semakin Oh. ke kanan, semakin sedikit persamaannya. Oke. Benar. Makanya kalau kita lihat yang nomor 5 itu kan ada siapa buaya sama burung ya. Kan dia memiliki telur bercangkang kan bener ya. Kalau rodentia primata kan dia tidak bercangkang telurnya. Iya. Oke, ada lagi Bu tanggapannya Bu? Kladogram itu diagram cabang Bu ya? Iya, pohon silsilah. Diambil dari Pohon bahasa silsilah. Yunani. Oke. Rodentia serta kelinci memisahkan diri dari nenek moyangnya karena memiliki ciri tubuh ditutupi oleh rambut. Sedangkan Betul. kelompok buaya dan burung memisahkan diri dari nenek moyangnya karena memiliki diri menghasilkan telur yang bercangkang. Gitu Bu. Iya, Itu jawabannya adalah yang A, memiliki telur bercangkang. iya. Oke ya. Baik. Siklus nitrogen, proses nitrifikasi berlangsung pada tahap Q dan R. QL. Jelas Bu ya? Iya. Oke. 65 piramida makanan. 10% Bu ya? Iya. 10%. Ya, Bu Tami ada pertanyaan nih. Apa ini? Masukan ada usul. Kok yang fungsi kelenjar porotis masih ragu ya? Kelenjar itu kan kelenjar ludah, jadi harusnya menghasilkan ludah, bukan getah. Sejak dulu pun tidak menemukan kalau kelenjar porotis menghasilkan getah tapi ludah. Oke. Kelenjar itu kan kelenjar ludah, jadi harusnya menghasilkan ludah, bukan getah. Lebih melihat pesan ya Pak? Iya, Bu. Apa katanya tadi pesannya Pak? Ini kelenjar parotis itu menghasilkan kelenjar ludah, jadi harusnya menghasilkan ludah, bukan getah. Saya cari di Google pun tidak menemukan kalau kelenjar parotis menghasilkan getah, tapi ludah. Oh, gini Bu Tami, maksudnya enzim itu lebih spesifik kepada istilah getah Bu. Jadi bukan ke arah apa namanya. Jadi enzim tadi kalau kita lihat di sini, nah enzim itu sekret kan ya, enzim sekret. Sekret itu dia bersama air ludah itu membantu dalam proses penelan makanan, maksudnya ke arah situ. Nah, sedangkan di sini yang buat opsi D itu salah karena di sini ada kata-kata mengunyah. Mengunyah itu adalah perannya gigi, bukan peran yang ada kaitannya sama enzim seperti itu. Ini tadi penjelasan dari teman-teman yang ketika membahas tentang ini. Mungkin gitu Bu ya tadi ya. Berarti yang ini jawabannya A ya Pak? A Bu. Oh iya. Ya, jadi kita ralat ya. Kita ralat. Oke, baik. Saya kembali ya tadi ya pada ini ya. Jika biomasa produsen 15.000 gram, maka besar biomasa untuk organisme tingkat trofik ketiga. Ketiga itu yang mana Bu? A, B, C, D.
C, Pak. C ya? Iya. Ikut. Ya. Iya, Dulu. Betul ya ini ya? iya. Oke. Kali 10%, 10%, 10%. 15.000 dikali dengan 10%, itu ketemu hasil 1.500. Ya, jadi di sini 1.500 nih. 50. 1.500 nih di sini. Dikali 10% lagi, jadinya 150. Nanti kalau ditanya yang D, sisanya tinggal 15. Oke ya. Jelas ya Bapak Ibu ya? Jelas. Nah, ini yang ini sosial. Oke, biologi. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Insyaallah pas, Pak. Jelas ya? Oke. Ya. Ada tanggapan lagi? Tadi Bapak, Gimana? tadi Bapak siapa yang minta itu? Yang Nitrifikasi kok belum, Mbak? Nitrifikasi. Oh, yang ini. Tadi sudah disampaikan. Apa, Bu? Yang belum jelas yang di mananya, Bu? Itu loh Kasih keterangan mungkin Pak, P ke S itu apa? Q ke R itu kan notifikasi ya. P ke S ini prosesnya apa gitu. Oke, baik. Oke. B proses ada Ki itu dia nitritasi, itu dua proses. Ada nitritasi, Halo, Bu. nah Ki itu nitritasi. Putus, Bu. Putus, Bu. Nggak jelas, Bu. nitrifikasi Q ke R. Nitrifikasi terbagi menjadi dua proses, ada dua cara. Ada nitritasi dan ada nitratasi. Yang Ki itu adalah nitritasi. Yang mana? Yang Ki. Iya, karena dia membentuk nitrit dari amonia. Nitritasi. Ya, Terus nitritas dibantu oleh bakterinya Nitrosomonas dan Nitrosococcus. Sementara yang R itu adalah nitratasi. Pembentukan nitrat dari nitrit. Dibantu oleh bakteri Nitrobacter. Kalau yang ya, Bu. Yang P apa, Bu? P mana sih dia? Fiksasi ya, fiksasi nitrogen. Fiksasi. Fiksasi amonifikasi yang P. Amonifikasi kalau yang P. Apa? Amonifikasi. Menjadi amoninya. Kalau yang nitra, yang B ya itu apa tuh B ya? B bukan. Nitro jadi nitrogen. Apa S ya? SS. S denitrifikasi. Denitrifikasi. Ada lagi? Denitrifikasi, Pak. Gimana, Bu? D Denitrifikasi. Nitri. Denitrifikasi. Ulang lagi, Bu. Denitrifikasi. Ini lah. Iya. Oke, baik. Ada lagi Bapak Ibu tanggapannya? Sudah cukup jelas untuk biologi? Pak, Ya. tadi yang minta Apa, Bu? yang minta apa namanya? Sel hewan tumbuhan. Siapa? Bapak siapa? Bapak dari Flores, Bu, ya, Bu. Oh, nggak buru-buru kan ya? Nanti Halo. Yakobus. Saya Ibu. Oh iya, nggak buru-buru kan? Dari Flores. Nggak buru-buru kan Pak? Nanti malam insya Allah kita kirimkan ya Pak. Oh ya. Kalau biar di kertas apa Ibu? Iya, nanti saya coret, saya beri. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Pertanyaan? Tanggapan? Terima kasih Ibu Siva. Gimana Bapak? Sampun Pak, Ya, baik. sampun dalu. Sudah siap. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah hadir di pertemuan Meet kita sore hari ini.
Terima kasih pada Bapak Ibu, Bu Siva juga terima kasih sudah banyak membantu menjelaskan terkait dengan biologi dari keterbatasan ilmu saya tentang biologi yang saya nggak paham. Terima kasih. Semoga menjadi amalan kita bersama Ini dan dimudahkan buat kita ke depannya untuk bisa mengenal kembali soal-soal yang kaitannya sama UP agar kita punya bekal untuk menghadapi UP mendatang. Sampai ketemu lagi Bapak Ibu di kesempatan yang akan datang. Tetap semangat Bapak Ibu ya. Malam hari ini nanti saya adakan simulasi gitu ya. Silakan diakses ya. Perbanyak latihan simulasi, perbanyak kita belajar biar hasilnya lebih maksimal. Demikian Bapak Ibu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas hadirnya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. simulasi berapa umur Pak Pri? Ini berarti